Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 27 Juli 2021, tepatnya pukul 16.42. Ya, ini adalah hari Selasa. Sekarang saya sengaja rekam video ini karena sekarang saya lagi di rumah. Saya tidak tahu apakah saya COVID atau bukan, tapi saya mengalami demam, flu, dan juga batuk berdahak. Demam saya sejak hari Jumat. Ya, hari Jumat. Tetapi sampai malam Sabtu aroma penciuman hidung saya masih ada. Tetapi sejak Sabtu pagi bangun tidur, waktu itu badan saya memang panas tinggi. Aroma penciuman hilang. Saya tidak bisa mencium apa-apa, dan sekarang pun ini minyak kayu putih saya tidak bisa cium aromanya sampai per hari Selasa ini. Saya tidak tahu aromanya apa, tapi rasa pedisnya itu tetap kecium, tetap kerasa, tapi saya tidak bisa merasakan aroma minyak kayu putihnya. Saya sengaja rekam ini, saya mau tahu aroma penciuman saya ini berapa hari tidak berfungsi. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Sekarang tanggal 28 Juli ya, 28 Juli 2021, tepatnya pukul 10.26 waktu Indonesia Tengah pagi ya. Ya, ini adalah hari Rabu, berarti hari karena saya mulai demam itu hari Jumat ya, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 6 hari berarti ya. Ini hari ke-6 saya mengalami gejala yang kalau saya ke rumah sakit saya yakin saya divonis corona atau COVID ya. Tapi saya tidak mau ke rumah sakit, saya cukup istirahat di rumah saja. Gejala yang saya alami mulai dari awal sebenarnya seperti flu biasa ya. Sampai sekarang pun sebenarnya seperti flu biasa yang ditambah dengan sedikit batuk berdahak. Tapi dahak saya bisa keluar kalau pas lagi batuk gitu. Yang mungkin hanya membedakan sehingga kalau saya mungkin ke rumah sakit divonis COVID adalah aroma penciuman hidung saya tidak berfungsi ya. Jadi kalau saya cium sampai hari ini, sebenarnya waktu saya awal sakit hari Jumat lalu itu saya masih cium ini sampai malam gitu, malam Sabtu. Malamnya saya demam ya. Mau dibilang tinggi, tidak terlalu tinggi juga demamnya gitu ya, tidak sampai menggigil, tapi demam gitu. Nah, pas saya bangun hari Sabtunya besok pagi gitu, saya tidak bisa mencium lagi aroma apapun, termasuk minyak kayu putih ini. Sampai sekarang saya belum bisa mencium aromanya seperti apa. Kemarin juga saya rekam video, itu pun belum juga kemarin belum kecium. Sekarang juga belum tercium ininya, aroma minyak kayu putihnya. Tidak ada aromanya gitu ya.
Tapi kita tidak tahu. Saya hanya positif thinking saja bahwa ini adalah flu biasa, gitu ya. Saya berusaha minum obat-obat yang mudah didapatkan di toko-toko seperti Stopcol. Saya minum ini 3 kali sehari. Sebelum saya minum Stopcol, karena saya minum Stopcol ini hari ke-3 saya demam. Karena sebelumnya saya hanya minum awal itu untuk menurunkan panas badan saya adalah paracetamol 500 mg ya. Tapi karena saya saya juga flu, agak batuk gitu ya, maka saya beralih ke Stopcol karena ini juga mengandung paracetamol yang sama dengan kandungan daripada paracetamol ini gitu ya. Jadi tidak perlu saya minum lagi ini, tidak perlu ini karena double paracetamolnya, karena di Stopcol ini juga paracetamolnya 500 mg sama gitu ya. Dan ada kandungan lain yang bisa membantu mengurangi gejala flu dan batuk seperti itu. Di samping itu, karena selama saya sakit selain demam gitu ya, badan saya agak pegal, mulai dari belakang terutama belakang sampai sekarang nih. Sini pegal gitu, sampai di telapak kaki saya pegal. Dan saya untuk mengobati itu saya mengkonsumsi obat namanya ibuprofen ya. Saya juga konsumsi ini 3 kali sehari ya. Nah, selain itu teman-teman, saya juga minum vitamin C dosis tinggi 1000 mg 1 kali sehari. Saya minum merek apa ini? Natsi ya. Kalau harganya di toko obat ini 150.000 per botol. Ini saya konsumsi rutin setiap pagi setelah makan sarapan 1 kali sehari saja. Yang lain saya kira saya gunakan ini setiap saat. Saya pakai minyak kayu putih ini untuk mengoleskan ke muka, ke hidung, ke leher, ke dada, ke punggung belakang gitu ya. Telinga juga saya rutin, termasuk saya untuk badan depan sini, dada, perut sama belakang gitu ya, sama telapak kaki saya rutin juga menggunakan ini minyak paras natural oil, plastik paras gitu ya. Yang ini sudah dijual di mana-mana juga gitu. Sambil saya juga kadang minum UC menambah vitamin C dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang saya rasakan sampai hari ini teman-teman, seperti teman-teman lihat, saya masih berkeringat. Ini mungkin reaksi tubuh saya terhadap penyakit yang ada dalam tubuh saya. Karena sekarang saya masih demam, makanya saya pakai jaket gitu ya. Menggigil sih enggak ya, tapi panas, tubuh saya masih panas dan terasa dingin, makanya perlu jaket gitu ya. Perasaan dingin kalau suhu tubuh lebih tinggi dari normal. Kemudian flu saya sudah hampir sembuh. Batuk juga sisa sesekali saja batuk. Yang lain selain fungsi penciuman saya masih terganggu, perasa di lidah saya itu masih berfungsi dari awal, tidak terganggu sama sekali. Saya bisa merasakan rasa manis, asam, asin,
dan lain sebagainya. Saya bisa merasakannya, walaupun memang ya seperti biasa, kalau badan terganggu pasti nafsu makan tidak terlalu bagus. Tetapi saya sejauh ini masih bisa menikmati makan, masih rasa keinginan makannya masih tinggi walaupun agak terganggu. Tapi so far di banyak testimoni teman-teman yang katanya COVID, selain tidak berfungsi hidung, aroma di indera penciuman juga tidak berfungsi, enggak perasanya. Kalau saya sih alhamdulillah indera perasa saya masih berfungsi normal gitu ya. Jadi saya masih yakin bahwa ini flu biasa. Nah, kalaupun ini COVID, berarti COVID itu ya seperti flu biasa aja. Karena yang saya rasakan sama kalau saya dulu sakit flu, demam, batuk itu, kondisi kesehatan yang saya alami seperti ini. Bedanya cuma satu, ini di hidung gitu. Artinya kalaupun ini COVID, saya menganggap bahwa COVID itu virus biasa yang tidak perlu terlalu kita jadinya parno, jadinya kita jadi stres ya. Mungkin ya betul juga kata orang-orang, kalau kena penyakit ini tidak boleh stres, tidak boleh panik gitu ya, karena bisa memicu imun kita semakin turun. Sementara imun ini adalah penjaga tubuh kita. Ya, selamat sore. Sekarang hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah. Ini adalah hari ke-7 saya istirahat di rumah. Saya melawan demam, batuk, dan gejala-gejala yang mirip dengan COVID. Ya, hari ini hari ke-7, ada beberapa gejala yang berubah, gejala sakit. Kalau hari pertama sampai ke-6 itu demam, kemudian kram, pegal di belakang sampai termasuk di telapak kaki itu sampai hari ke-6. Tapi di hari ke-6 malam sampai hari ini hari ke-7 itu pegalnya sudah hilang, sudah tidak terasa. Termasuk indera penciuman saya yang hilang di hari Sabtu lalu ya. Di hari kedua saya sakit, alhamdulillah tadi malam sekitar jam 9 saya sudah mulai bisa mencium aroma. Tapi tadi malam itu masih sangat sedikit sekali. Nah, tadi pagi saya bangun, alhamdulillah sudah semakin kuat bisa mencium, tetapi fungsi penciuman saya rada tidak normal begitu. Karena kayak minyak kayu putih ya, minyak kayu putih itu saya menciumnya tidak persis dengan aroma minyak kayu putih kalau kita normal begitu, termasuk aroma-aroma yang lain ya. Jadi di hari ke-7 ini aroma penciuman penciuman hidung kembali tapi belum normal. Kemudian sakit di pegal-pegal di pinggang dan di telapak kaki itu juga sudah hilang. Tetapi demam tinggi justru di hari ke-6 kemarin setelah makan siang. Karena di pagi itu saya masih, justru saya pikir kemarin itu demam saya sudah mulai hilang, tetapi
setelah makan siang kok kembali panas lagi sampai malam gitu, sehingga di malam ke-7 itu tadi malam adalah malam yang paling berat karena susah tidur ya, bangun beberapa kali dan tidur saya sangat sangat sedikit tadi malam. Dan hari ini masih demam tinggi dan bisa dilihat setiap saat saya keringat seperti ini. Karena saya kuat minum air putih, berharap bisa membantu pemulihan lebih cepat, lalu banyak konsumsi air putih. Nah, mulai tadi malam itu saya juga mulai konsumsi obat cacing ya, penurun panas. Walaupun saya juga tetap konsumsi vitamin obat stop call yang sebelumnya saya minum. Dan hari ini alhamdulillah dapat kiriman vitamin E dan D ya, mulai konsumsi hari ini, mudah-mudahan efeknya bisa mulai terasa dan bisa semakin baik besok. Karena yang paling berat selama saya sakit 7 hari ini, di hari ke-5 dan ke-6 hari ke-6 dan ke-7 kemarin dengan panas tinggi, dan hari ini tadi malam itu susah tidur, panas, gelisah gitu, sampai bangun pun sangat lemas gitu. Dan sampai sekarang saya ambil video ini juga masih sangat masih panas tubuh saya masih sangat tinggi, tapi saya berusaha untuk ambil video ini sebagai rekam jejak. Saya ingin mendokumentasikan untuk saya sendiri, bukan untuk saya publish. Yang pasti selama saya sakit sebenarnya gejalanya ya seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti flu biasa saja. Kalau ini COVID berarti gejala yang muncul di setiap orang berbeda-beda responnya ya, tergantung imun tubuh, tergantung kondisi masing-masing orang gitu. Karena kalau saya di hari kedua itu indera penciuman hilang, karena istri saya juga sakit kan, jadi saya pikirnya flu biasa, karena istri saya itu tidak pernah kehilangan indera penciumannya, terus berfungsi. Dia sekarang kayaknya hari ketiga deh sakit. Bisa jadi saya yang menulari gitu ya. Gejala yang dialami ada beberapa perbedaan dengan saya. Kalau saya kan hari kedua indera penciuman hilang. Nah, kalau istri saya enggak pernah hilang indera penciumannya sampai hari ini. Hari ini istri saya kayaknya hari ketiga deh sakit. Tapi beberapa kesamaan, rasa pegal di belakang juga sama. Cuman kalau saya kan tidak sakit kepala selama 7 hari ini, alhamdulillah. Nah, kalau istri saya itu justru di kepala yang berat, serangan di kepalanya dan flu berat juga, tapi demam tidak terlalu tinggi, termasuk batuk ya, batuk kering gitu. Nah, apa yang saya rasakan juga sama yang dirasakan istri saya itu, soal kalau kita menelan itu agak-agak sakit, tapi tidak terlalu sakit, termasuk di tenggorokan sini selalu kering, perasaan selalu kering gitu. Yang paling terasa sih selama saya sakit ini adalah demamnya ini, demam yang luar biasa, yang membuat tubuh saya ini melakukan perlawanan kayaknya,
sehingga keringat selalu bercucuran seperti ini. Mudah-mudahan bisa segera pulih. Mudah-mudahan besok sudah bisa beraktivitas, karena sebenarnya kemarin itu di hari ke-6 saya bangun itu lebih segar gitu, sehingga saya sudah sempat antar anak saya ke sekolah, sampai pulang urus bunga gitu di depan rumah gitu. Tapi setelah makan siang kok tiba-tiba panas tubuh saya kembali naik, dan puncaknya tadi malam menurut saya. Mudah-mudahan tidak terulang tadi sebentar malam atau malam selanjutnya. Tadi malamnya susah sekali tidur, gelisah gitu, putar-putar, hampir semua jam saya lihat sampai pagi gitu, maksudnya mulai dari jam 11, 12, 1, 2, karena saya selalu terbangun, jadi memang kurang tidur. Jadinya pas bangun pagi gitu oleng, jadinya lemes. Setelah sarapan baru tidur beberapa jam, baru enak. Karena tadi pagi sebenarnya sudah saya mau ambil video, tetapi tidak memungkinkan. Dingin, terus agak pusing, tidak bisa duduk lama. Baru sore ini menyempatkan, karena saya ingin mulai hari ke-5, 6, 7 ini sampai saya sembuh, saya mau buat video yang bersambung untuk mengupdate kondisi kesehatan saya. Dan mudah-mudahan dengan konsumsi vitamin D dan E bisa semakin lebih baik ya. Doakan teman-teman. Tentu penyakit, kalaupun yang saya dan istri saya alami hari ini, saat ini adalah COVID, kita tetap harus positive thinking. Dan yang paling penting juga adalah sekarang ini kami berusaha untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, karena alhamdulillah kami walaupun terganggu ya, tapi nafsu makan juga masih lumayan bagus, jadi bisa makan banyak gitu. Karena sebagian orang juga selain indera penciuman, kalau kena COVID ya, indera perasaannya juga hilang, jadi makanan itu hambar gitu. Kalau kami alhamdulillah masih bisa makan banyak, masih bisa merasakan manis, asam asin gitu. Just info teman-teman, saya sebenarnya sudah mengikuti vaksin pertama di tanggal 9 Juli yang lalu di kantor Polres Ujung Pandang ya, di Makassar bersama istri, dan menunggu jadwal vaksin kedua di tanggal 6 Agustus 2021. 1 minggu ini saya mengalami gejala yang banyak orang bilang ini COVID. Sampai kemarin pun saya masih meyakini ini bukan COVID, masih flu biasa, tetapi saya tidak tahu bisa jadi ini COVID. Kalaupun ini COVID, gejalanya kurang lebih sama dengan flu biasa, tidak perlu terlalu takut teman-teman. Tetapi kita harus tetap waspada, menjaga diri ya, patuh terhadap protokol. Karena kalau tubuh kita kuat, imun kita kuat, bisa jadi keluarga terdekat kita, teman-teman terdekat kita itu tidak kuat, nggak bisa menjadi malapetaka buat teman-teman keluarga terdekat kita ya. Kita harus menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 9:26.
Sekarang saya lagi menjemur matahari pagi ya. Ini hari ke-8 saya istirahat di rumah. Saya tidak mengatakan saya adalah COVID karena saya tidak melakukan swab ya, tetapi apa yang saya alami gejala selama 8 hari ini, banyak sekali gejala yang memang mirip dengan gejala COVID. Tapi alhamdulillah, karena selama saya sakit tidak ada hal yang sangat berat ya saya alami. Mirip-mirip ketika saya kena flu berat selama ini ya, gejalanya mirip seperti itu. Kalau flu berat kan biasanya panas demam gitu ya, panas demam, kemudian hidung tersumbat, bersin, batuk berdahak. Hanya saja selama saya sakit kemarin sampai hari ini ada beberapa gejala yang misalnya indera penciuman saya ini tidak berfungsi. Iya, termasuk gejala pegal di punggung belakang sini, termasuk di mana telapak kaki juga sangat terasa gitu ya. Hari ini saya masih mengalami panas, demam gitu ya, tetapi tidak separah hari ke-6 dan ke-7 kemarin. Karena puncak tubuh saya mengalami tekanan luar biasa menurut saya itu pada saat hari ke-6 ke-7, karena disitulah puncak suhu tubuh saya sangat tinggi, dan sampai di malam ke-7 itu saya tidak bisa tidur. Hari ini saya masih demam, tetapi sudah tidak terlalu tinggi lagi. Ini saya sudah bisa naik berjemur di sini. Jangankan berjemur di sini, di kamar saja selalu berkeringat, apalagi di sini ya. Ya, batuknya seperti itu. Dan sorry. Ya, tetapi intinya hari ini sudah semakin membaik ya. Mudah-mudahan segera pulih. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Ya, hari ini hari Sabtu, tepatnya 31 Juli 2021, pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Dahulu dulu ada pesawat yang lagi terbang. Tadi ada pesawat lewat guys. Ya, karena kebetulan posisi rumah di Batangas Semarang ini, kalau pesawat take off biasanya melintas persis di atas rumah gitu, jadi seperti itu. Oke. Hari ini, pagi ini saya kembali berjemur di sini, berupaya bisa kena sinar matahari 15 hingga 30 menit duduk di sini sambil merekam video ya. Ya, karena saya ingin mendokumentasikan beberapa hal sampai saya sembuh. Selama saya mengalami gejala sakit
yang kemungkinan besar memang setelah sampai beberapa hari ini saya menyimpulkan sepertinya saya terinfeksi COVID-19, walaupun saya tidak ke dokter gitu ya. Saya tidak mau ke dokter, saya ingin istirahat di rumah saja. Saya cukup isolasi mandiri saja di rumah, dan sampai hari ini hari ke-9 ya, hari ke-9. Kalau kemarin setelah saya mengambil video itu, di detik terakhir saya ambil video, saya kembali batuk gitu ya. Nah, setelah itu saya diserang batuk parah. Jadi di hari ke-8 kemarin tekanan yang luar biasa untuk batuk. Sebenarnya kalau dari sisi demam saya kemarin tidak terlalu tinggi lagi, sampai hari ini juga demam saya tidak terlalu tinggi, walaupun masih demam ya. Kata ahli sih kalau masih demam berarti virusnya masih aktif. Mudah-mudahan semakin membaik hari ini. Saya pakai jaket, pakai kupluk seperti ini bukan gaya-gayaan teman-teman, bukan gaya-gayaan ya. Saya tidak bisa kena angin karena seperti kemarin saya pakai kaos biasa saja. Setelah dari atas sini saya langsung diserang batuk parah gitu. Jadi saya pakai jaket seperti ini karena badan saya memang masih panas, masih demam ya. Pakai kupluk juga supaya tidak kena angin terlalu banyak ya. Jadi yang ingin saya sampaikan juga pengalaman saya selama sakit ini dan juga pengalaman istri saya. Jadi gejala COVID ini berbeda-beda, tidak bisa over generalisasi, gejalanya sama. Jadi betul bahwa gejala COVID bisa berbeda-beda setiap orang gitu. Iya, jadi gejala COVID ini pengalaman saya dan istri di rumah berbeda-beda, dan ini memang mungkin sebagai kesimpulan bahwa respon tubuh setiap orang akan berbeda-beda terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk saya dan istri berbeda gitu. Seperti penjelasan saya sebelumnya teman-teman. Sorry, ini ada lagi pesawat nih. Iya, biarkan lewat dulu ya. Ya, jadi memang setiap orang berbeda-beda gitu. Contoh misalnya karena istri saya juga mengalami gejala yang mirip atau gejala COVID ya. Antara saya dan istri saya saja berbeda gitu. Jadi kalau saya di hari kedua, indera penciuman saya itu tidak berfungsi ya. Nah, kalau istri saya justru sampai hari kelima baru indera penciumannya hilang. Jadi kalau saya hari ke 6 mengalami gejala demam, flu, batuk gitu ya, pegal di bagian belakang. Itu hari ke-6, setelah hari ke-6 indera penciuman saya kembali. Tetapi seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, indera penciuman saya sampai hari ini itu masih kacau balau, belum normal. Kenapa? Karena aroma-aroma yang sebenarnya belum saya rasakan persis 100%. Aroma minyak angin, kemudian aroma makanan belum seutuhnya kembali, masih terganggu ya. Termasuk istri saya itu di lehernya sini merah
itu katanya dulu kalau waktu Dewi Persik kena COVID, bahkan sampai mukanya merah. Kalau istri saya cukup di leher saja. Tetapi kalau saya batuknya yang parah, ya batuk dengan demam, batuk berdahak. Nah kalau istri saya tidak batuk sih batuk, tetapi tidak sampai parah dan berdahak begitu. Hanya bedanya lagi, saya tidak sampai sakit kepala. Kalau istri saya beberapa hari sampai hari kelima serangan di kepala cukup berat, sampai kalau istri saya itu indera penciuman justru hilang di hari kelima. Tapi alhamdulillah setelah hari kelima indera penciuman hilang, alhamdulillah sakit kepala menjadi hilang. Jadi memang agak apa ya, berbeda barangkali ya. Dan hal yang lain, alhamdulillah indera perasa kami itu masih normal, walaupun memang agak terganggu apalagi namanya itu nafsu makan kita. Nah sebelumnya saya sudah sampaikan obat dan vitamin yang saya minum. Sejak 2 hari lalu saya mulai konsumsi vitamin apa ini, vitamin C. Vitamin C yang ini karena menurut saudara katanya bagus. Black Morris ya, Black Morris 1000 mg. Ini saya minum mulai tadi malam, saya minum pagi 1, malam 1, tetapi katanya tidak bagus malam, jadi mulai malam ini saya akan minum sore gitu, berarti 2000 mg. Dan alhamdulillah sejak saya minum tadi malam langsung rasa gatal di leher saya hilang dan tertidur, alhamdulillah ya. Kemudian vitamin, saya juga konsumsi vitamin D, mereknya ini D3 ya, vitamin D3 juga saya minum seperti ini. Dan juga kami juga konsumsi vitamin E. Ini perbanyak minum vitamin karena memang dianjurkan gitu ya. Ini vitamin E ya. Dan mulai hari kemarin saya sudah tidak konsumsi lagi vitamin obat cacing ini. Ini adalah obat cacing yang saya minum. Saya minum kemarin 3 kali sehari, 3 kapsul, 3 tablet, karena ini adalah obat penurun panas. Dan saya coba tidak minum lagi, tidak konsumsi lagi. Saya sisa minum konsumsi vitamin dan makan makanan bergizi, termasuk perbanyak makan buah ya. Jadi itu saya kira teman-teman, memang setiap orang berbeda, dan intinya tidak boleh stres ya. Saya berusaha untuk tidak stres, menganggap ini biasa saja, dan insya Allah kami akan melaluinya dengan melalui penyakit ini dengan segera pulih gitu ya. Kami berharap 1-2 hari ini sudah semakin membaik ya. Tentu ini harapan saya dan keluarga gitu ya. Mohon doanya teman-teman. Tentu tidak ada orang yang ingin sakit seperti ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari mara bahaya termasuk virus COVID-19 ini. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu optimis. Terima kasih. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi
Hari ini adalah hari Minggu, tepatnya tanggal 1 Agustus 2021. Ya, selamat datang Agustus. Selamat datang di bulan kelahiran saya. Alhamdulillah. Ya, sekarang pukul 14.43. Saya baru sempat ambil video hari ini. Saya ingin mengupdate kondisi kesehatan saya. Hari ini adalah hari ke-11 saya mengalami gejala yang mirip dengan COVID, ya. Walaupun saya belum melakukan tes swab sampai hari ini. Nah, hari ini gejala yang saya alami alhamdulillah semakin membaik. Mulai dari demam, sudah semakin menurun, walaupun memang masih sering keringat gitu ya, masih sering kelelahan kalau bergerak, belum bisa bergerak banyak. Kemudian batuk, berdahak masih sering ya. Jadi sebenarnya sampai hari ke-11 ini, sejak kemarin gitu, yang paling terasa itu batuk berdahaknya itu. Sampai hari ini masih sering batuk. Tapi alhamdulillah untuk indera penciuman saya semakin membaik. Rasanya aroma minyak kayu putih itu sudah kembali seperti semula, dan juga aroma-aroma yang lain sudah saya bisa cium dengan baik. Dan yang paling menyenangkan hari ini adalah saya sudah bisa konsumsi ikan dengan lahap. Sudah kembali rasa ingin makan ikannya itu. Jadi alhamdulillah terbayar. Setelah kurang lebih 10 hari saya tidak bisa menikmati ikan. Kalau pemakan tidak senikmat kalau sehat ya. Dan hari ini alhamdulillah saya pagi sarapan ikan, makan siang alhamdulillah makan kapurung ikan juga, dan makan sayur yang banyak ya. Ini sebuah kesyukuran. Mudah-mudahan ini arah semakin mendekati kesembuhan total, dan rindu untuk beraktivitas tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Sekarang pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah. Nah, hari ini adalah hari ke-12 saya mengalami gejala yang mirip gejala COVID-19. Saya masih menyebut gejala yang mirip karena memang sampai hari ini saya belum melakukan swab, dan saya tidak mau melakukan swab. Saya cukup istirahat di rumah saja karena saya yakin dari awal bisa pulih, bisa sembuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, minum vitamin yang dibutuhkan, dan minum obat yang juga dibutuhkan. Nah, saya ingin mengupdate kondisi kesehatan saya di hari ke-12 ini. Alhamdulillah pagi ini saya bangun lebih fresh gitu ya, dan bisa langsung beraktivitas walaupun belum bisa banyak, tetapi paling tidak saya pagi ini sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memicu imun tubuh menjadi semakin kuat. Nah, hari ini saya bangun, demam tubuh saya sudah semakin rendah, dan batuk berdahak saya juga semakin berkurang, dan indera penciuman saya alhamdulillah ya di hari ke-12 ini sudah benar-benar kembali pulih. Dan mudah-mudahan teman-teman doakan saya semakin baik dan benar-benar bisa kembali pulih. Alhamdulillah, amin, amin. Ini serangan keringat yang luar biasa.
Ya, hari ini tanggal 2 Agustus 2021. Ini sudah sore, jam 5 sore lewat 44 menit. Ya, saya habis makan. Itu makan malam. Tapi dari tadi badan kurang enak. Capek, lemas gitu, terus berkeringat. Sampai sekarang juga berkeringat terus nih. Badan terasa lemas, pengen tidur. Ini hari ke 12. Ya, selamat pagi. Ya, sekarang tanggal 3 Agustus 2021 pukul 8.27 menit waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini pengalaman pertama setelah 13 hari saya isolasi mandiri akhirnya bisa nyetir walaupun masih dekat-dekat dari rumah. Pagi ini saya ke Pertamina tukar tabung. Ya, tabung gas. Alhamdulillah hari ini semakin membaik. Ya, pagi ini saya bangun juga alhamdulillah lebih fresh, walaupun masih agak demam sedikit dan masih agak batuk. Mudah-mudahan bisa segera pulih. Ya, pagi ini saya sudah sarapan juga, sudah bisa makan banyak, makan enak gitu ya. Ya, senang juga bisa keluar lagi berkendara. Saya keluar dari di jalan walaupun masih dekat-dekat sini, minimal bisa melihat apa lagi aktivitas orang-orang, ya, lalu lalang gitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi penguat imun saya pagi ini, supaya imun saya semakin kuat, supaya virus yang ada dalam tubuh saya ini semakin bersih dan bisa sembuh total. Iya, soalnya bosan juga tinggal di rumah. Ini sudah hari ke-13 ya, dan pengen sekali saya habis sembuh total. Saya sudah buat planning liburan ke Malino sama anak-anak. Pengen juga, kalau bukan Malino ya ke Tanjung Bira. Pengen liburan. Ya. Ini juga banyak pekerjaan yang menunggu. Banyak pekerjaan yang sudah harus dieksekusi. Ya, dan hanya di Maros, bukan hanya di Luwu Utara, bahkan juga yang di Luwu Timur segera harus kita mulai. Ya, sudah tidak sabaran untuk lompat lebih tinggi. Mudah-mudahan sakit yang saya derita ini adalah satu penggugur dosa, sekaligus dapat memberikan pembelajaran hikmah sehingga saya bisa lebih hati-hati, lebih waspada, lebih menjaga diri, menjaga lingkungan supaya tidak terinfeksi lagi COVID-19. Ya, ini hari ke-14 saya di rumah. Kalau saya positif COVID berarti saya isolasi mandiri sudah 14 hari. Ya, karena saya sampai hari ini tidak melakukan swab, jadi tidak bisa langsung memvonis diri saya kalau saya adalah COVID ya. Tapi gejala-gejala yang saya alami selama 14 hari saya sakit sampai hari ini ya, itu memang banyak kemiripan ya, kesamaan dengan gejala yang
dipublish selama ini mengenai COVID. Alhamdulillah pagi ini jauh lebih baik ya. Perasaan bangun juga lebih fresh gitu. Walaupun memang batuk saya masih ada, rasa gatal di leher itu, dahaknya itu masih terus ada, walaupun jauh lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Ya bahkan saya sempat video hari ke 12 yang lalu, 2 hari lalu ya. Tiba-tiba di sore hari itu sekitar jam 5 sore ada saya rekam video sebelumnya, saya tiba-tiba kayak drop sekali, jadi badan lemas, kemudian apa lagi namanya, nafas agak begitu berat ya, bukan lagi agak berat sampai saya berkeringat luar biasa, karena waktu itu saya juga agak demam. Tetapi kejadian itu hanya ya kurang lebih 2 jam menjelang maghrib, dan kemarin masih terulang pas jam setengah 5 gitu sore, saya juga kembali lemas begitu, kemudian agak tidak susah bernapas, tapi perasaan sangat lemas sekali sampai jam 7 malam, 19 malam gitu baru kembali agak enak ya. Nah memang seperti ini selama 15 hari ini keringat rasa-rasanya sangat gampang bercucuran kayak gini. Alhamdulillah pagi ini saya sudah mulai beberapa aktivitas gitu ya, kemudian sudah bisa mandi seluruhan. Sebelumnya itu kalau mandi kepala dulu dibilas, dicuci baru badan. Sekarang sudah mandi ya normal begitu, alhamdulillah. Kemudian tadi pagi juga saya sudah sarapan cukup banyak ya, makanan juga sudah masuk, kemudian indera penciuman sudah benar-benar normal, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ke-14 ini semakin baik, mudah-mudahan ini pertanda bahwa virus yang ada dalam tubuh saya sudah mulai tidak aktif dan saya bisa segera pulih total. Amin. Ya, untuk istri saya sebenarnya hari ini gejalanya masih indera penciuman belum kembali normal ya, belum kembali normal penciumannya. Saya lupa ini hari ke 7 kali ya. Ya mungkin sudah hari 7 atau hari ke-8 indera penciuman tidak berfungsi, tetapi alhamdulillah gejala yang lain tidak terlalu bermasalah. Hanya kadang kepalanya agak berat, pusing gitu, gampang kelelahan. Yang dirasakan, saya juga merasakan itu, sangat gampang kelelahan, tidak bisa beraktivitas terlalu banyak. Tadi hari ke-14 ini, mulai hari ke-13 kemarin vitamin masih konsumsi vitamin C, kemudian vitamin D3 dan vitamin E. Yang lain kalau obat saya masih kembali konsumsi yang obat cacing itu, karena obat cacing yang peredah demam dan batuk 3 kali sehari, 3 biji 1 kali minum ya. Tapi pagi ini saya belum minum, saya baru minum vitamin. Dan sekarang saya konsumsi minuman herbal, jahe, gula merah ya, gula merah sama
Kayaknya sih ada ininya, serenya juga. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Ini sangat langsung tenggorokan lega. Ya, salam sehat teman-teman, jaga kesehatan, patuhi protokol, sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kalau tidak terlalu penting, sebaiknya di rumah saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 7 Agustus 2021. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, pagi ini saya merasa benar-benar fit, walaupun sedikit masih ada kadang semacam lendir di leher saya, tetapi secara keseluruhan kesehatan tubuh saya kembali pulih. Ini perjuangan yang panjang karena kurang lebih 2 minggu merasakan serangan yang mungkin ya, yang mungkin karena saya belum swab, saya tidak melakukan swab, yang mungkin adalah COVID. Sayangnya hari Kamis, Jumat saya tidak rekam video. Saya tidak sempat karena 2 hari kemarin ini sudah merasa sangat baik ya, walaupun masih kadang batuk. Tapi secara keseluruhan 3 hari ini alhamdulillah sudah bisa beraktivitas. Besok pagi sudah niat untuk berolahraga. Ini pembelajaran yang luar biasa ya. Benar-benar harus jaga kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, selalu pakai masker, karena memang COVID ini ada. Hanya saja saya selalu mengatakan bahwa selama saya sakit, saya menyampaikan kalau gejala yang saya alami adalah gejala flu berat ya, flu ya 2 kali lebih parah daripada flu yang biasa kita alami ya. Ya teman-teman, jadi COVID ini sebenarnya kalau benar-benar kita sehat, sebenarnya tidak ada masalah ya. Walaupun masuk ke dalam tubuh orang yang sehat, imun kuat, gejala tidak akan muncul karena virusnya akan mati dilawan oleh antibodi kita. Jadi jaga kesehatan, selalu olahraga, makan makanan sehat, berpikir positif, dan selalu optimis. Oke, salam sehat teman-teman. Sebagai penutup, jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, sering cuci tangan, konsisten pakai masker, dan jaga jarak. Hindari kerumunan jika tidak terlalu penting. Oke, bye-bye. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.